Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas cara kinerja looping atau program pengulangan berjalan. Jadi bagaimana program untuk looping ini berjalan seperti apa, gitu ya. Jadi di sini ada contoh program. Pengulangan ini ada integer i sama dengan 1, ini dinamakan inisialisasi ya. Lalu ada i kurang dari sama dengan 5, ini adalah kondisi di mana looping itu berhenti. Dan i++ ini adalah kondisi perubahan looping tersebut ya. Jadi kalau plus berarti dia menaik, lalu kalau minus berarti dia menurun gitu ya. Baik, jadi untuk program ini bagaimana sih cara berjalannya? Di sini sudah ada flowchart-nya ya. Jadi di sini sudah ada alur bagaimana program ini berjalan ya. Jadi ada i sama dengan 1, ini artinya adalah inisialisasi program ya. Artinya ada variabel i diberikan nilai 1. Jadi untuk pengulangan kali ini nilai pertamanya adalah 1 ya. Jadi di sini nilai pertamanya saya geser. Cukup ya. Jadi di sini nilai pertamanya adalah 1 ya. Lalu selanjutnya kita nilai 1 ini ya, alurnya adalah ke kondisi ya. Alurnya kondisi i kurang dari sama dengan 5. Nilai i sekarang 1. Kondisinya i kurang dari sama dengan 5, berarti bernilai true ya. Karena true, maka akan cetak ini di sini ya. Berarti akan tercetak i ya. I-nya berapa? 1 ya. Lalu setelah itu ada di sini i++ ya. Berarti apa? Nilai i ditambahkan 1 ya. Nilai i di sini bertambah 1 jadi 2. Nah, berapa nilai i sekarang? Nilai i sekarang menjadi 2. Nah, setelah 2 ini dicek lagi, dicek kembali kondisinya ya. 2 lebih besar, 2 lebih kecil sama dengan 5 ya. Maka nilainya adalah true. Nah, karena true berarti tercetak kembali 2 ya. Lalu ditambahkan lagi 1 menjadi 3 ya. Maka nilai i sekarang adalah 3. Dicek kembali kondisinya ya. Kalau for di sini sudah dari inisialisasi, dicek dulu kondisinya, tercetak, baru ditambahkan 1 ya. Setelah ditambahkan 1 di sini, maka dicek kembali kondisinya. Nilai 3 di sini adalah true, maka tercetak 3 dan ditambahkan 1 kembali jadinya 4. Ya. Berarti nilai i sekarang 4, kondisinya adalah true kembali, tercetak 4, lalu ditambahkan 1, jadinya 5. Ya. Nilai i sekarang adalah 5, ya. Kondisinya karena kurang dari sama dengan, maka kondisinya masih true. Tercetak, ya. Maka apakah sudah selesai programnya? Belum, ya. Kondisi for ini akan berhenti programnya jika kondisinya bernilai false. Maka di sini setelah tercetak 5 i++ ya, tetap ditambahkan 1. Maka nilai i menjadi 6 ya. Nilai i jadi 6, lalu dicek kondisinya. 6 kurang dari sama dengan 5. Karena 6 adalah lebih besar dari 5, maka kondisi i kurang dari sama dengan 5 bernilai false.
Ya, seperti ini alur program dari for, ya, dengan contoh program di sini, ya, contoh program yang ini, ya. Oke, selanjutnya saya akan bahas yang do while. Baik, selanjutnya saya lanjutkan yang do while. Jadi kondisi do while ini, ya, di sini ada do, maka ketika ada do di sini kita atau program mengerjakan pernyataan dulu, ya. Apa pernyataan? Pernyataan adalah yang di dalam kurung perawal ini nih. Ya, ini namanya pernyataan, ya. Baru setelah menyelesaikan apa yang ada di dalam kurung perawal, maka ada kondisi, ya. Kondisi ini di sini dituliskan adalah while, ya. While ini adalah kondisi untuk keluar dari looping, ya. Sekarang kita coba. Di sini ada I sama dengan 1. Berarti nilai I adalah sekarang 1, ya. Maka karena di sini do, ya, maka langsung tercetak. Berapa tercetaknya? Tercetaknya adalah nilai I1, ya. Lalu setelah tercetak di situ ada I++. Berarti nilai I sekarang bertambah menjadi 2, ya. Lalu setelah bertambah menjadi 2, dicek kondisinya, apakah nilai I kurang dari sama dengan 5, ya. Nilai I adalah 2 kurang dari sama dengan 5, maka bernilainya true. Sekarang nilai I adalah 2, ya, maka tercetak kembali 2. Lalu I++, maka sekarang nilai I 3. Dicek kembali kondisinya adalah nilai I tetap true, ya, karena masih di bawah 5. Berapa nilai I sekarang? Adalah 3, tercetak 3, lalu ditambah 1 jadi 4, ya. Dicek kembali kondisinya, ya, I kurang dari sama dengan 5, maka masih bernilai true. Lalu nilai I sekarang adalah 4, tercetaknya 4, lalu ditambahkan kembali menjadi 5. Dicek kondisinya, 5 kurang dari sama dengan 5, ya. Tetap dicek kondisinya, ya, karena sama-sama looping, ya. Jadi mau for atau do while, ya, ketika kondisinya tetap true, ya, ketika kondisinya true, maka akan mengulang program. Tapi kondisinya ketika false, akan berhenti programnya. Nah, jadi ketika di sini 5, tetap dicek kondisinya, ya. 5 kurang dari sama dengan 5, ya. Nilainya true, ya, karena sama dengan, ya, ada sama dengannya. Nah, berarti nilai I sekarang 5, tercetaknya 5, ya. Apakah sudah berhenti? Belum, ya. Nilai I tetap bertambah menjadi 6. Nah, sekarang dicek kembali kondisinya. Apakah true? Ya, nilai I yang sekarang 6, ya, 6 kurang dari sama dengan 5 adalah false hasilnya, karena 6 lebih dari 5, ya. Begitu penjelasan untuk do while, ya. Nah, kita lanjut penjelasan untuk while. Baik, sekarang kita lanjut penjelasan untuk proses pengulangan yang while.
Di sini terlihat contoh programnya ya, dan flowchartnya. Kalau tadi do while itu do dulu yang dikerjakan, pernyataannya dahulu yang dikerjakan. Kalau while saja itu kita membandingkan dahulu nilainya, ya. Di sini terlihat I sama dengan 1, ya. Berarti nilai pertama pengulangan di sini adalah 1, ya. Lalu kita cek kondisinya, ya. Kondisinya di sini I kurang dari sama dengan 5, ya. Nilainya true. Jika nilainya true, maka akan tercetak. Maka nilai I tercetak. Lalu selanjutnya setelah itu ditambahkan, ya, karena di sini I plus plus, maka nilai I bertambah 1, jadi 2, ya. Nah, saat ini berarti nilai I sekarang 2. Dicek kembali kondisinya, ya. Dicek kembali I ini kondisi nilainya 2 kurang dari sama dengan 5, maka nilainya true. Dan dicetak kembali karena nilainya true. Lalu ditambahkan 1, jadi 3. Jadi nilai I sekarang 3. Kondisinya 3 kurang dari sama dengan 5, maka nilainya true. Dicetak, ya, dicetak kembali karena nilainya true 3. Lalu I plus plus ditambahkan lagi menjadi 4, ya. Lalu nilai I sekarang berubah menjadi 4, ya. Dicek kembali, kondisinya adalah I kurang dari sama dengan 5. Nilainya true, tercetak kembali 4, lalu bertambah, ya. Ditambahkan 1 menjadi 5. Berarti nilai I sekarang adalah 5 dan kondisinya dicek kembali sekarang, ya, karena I kurang dari sama dengan, maka nilainya true. Lalu dicetak 5, ya. Nah, apakah di sini sudah selesai? Tentu belum, ya. Nilai I, ya, akan terus bertambah sampai kondisinya false, ya. Maka nilai I sekarang adalah 6, ya. Berarti nilai I-nya 6. Nah, cek di sini kondisinya, apakah 6 kurang dari sama dengan 5, ya. Nah, artinya false. Nah, setelah false, ya, looping tidak akan mencetak nilai, ya, karena looping atau pengulangan sudah berhenti ketika kondisinya false. Ya, baik, itu saja materi untuk looping, ya. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.